Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Lulu Vanessa, NIM 125107026 dari kampus Cikarang. Dalam tugas review artikel ini, saya akan mereview dua artikel yang membahas tentang perubahan sosial dari perspektif yang berbeda. Yang pertama yaitu saya akan mereview artikel yang berjudul Mengkaji Perubahan Sosial dalam Perspektif Psikologi Sosial yang ditulis oleh Bagus Takwin dan diterbitkan dalam jurnal Psikologi Sosial tahun 2021. Dalam artikel ini, Takwin menyoroti pentingnya mempelajari perubahan sosial tidak hanya dari sudut pandang sosiologi, melainkan juga dari perspektif psikologi sosial. Selama ini, teori perubahan sosial lebih banyak berfokus pada level makro seperti revolusi, struktur masyarakat, dan dinamika global, sehingga mengabaikan aspek mikro yaitu bagaimana individu mengalami, menafsirkan, dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Takwin banyak membahas fenomena dramatic social change atau perubahan sosial yang dramatis seperti runtuhnya Uni Soviet, peristiwa 9/11, bencana alam, dan pandemi COVID-19. Menurutnya, perubahan jenis ini memiliki ciri-ciri utama, yaitu berlangsung sangat cepat, memecahkan struktur dan norma sosial yang ada, serta mengancam identitas budaya individu. Ia menegaskan bahwa psikologi sosial masih memiliki kekosongan penelitian dalam topik ini. Oleh karena itu, ia menyerukan perlunya membangun kerangka teoritis baru yang disebut psikologi perubahan sosial untuk menjelaskan bagaimana individu mengalami stres, beradaptasi, dan menata kembali identitasnya di tengah perubahan besar. Takwin juga secara khusus menantang psikologi sosial Indonesia untuk melakukan penelitian yang relevan dengan konteks lokal seperti dampak pandemi COVID-19 dan globalisasi. Yang kedua, saya akan mereview artikel Hakikat Perubahan Sosial yang ditulis oleh Roswida Sri Astuti dan kawan-kawannya yang diterbitkan di Jurnal Pendidikan dan Konseling tahun 2023. Artikel ini lebih bersifat deskriptif dan berbasis studi literatur dari perspektif psikologi, sosiologi, dan pendidikan. Penulis menjelaskan pengertian perubahan sosial sebagai perubahan bentuk, struktur, dan fungsi sistem sosial akibat interaksi manusia dari waktu ke waktu. Mereka juga membahas faktor penyebab perubahan, baik yang bersifat dari dalam masyarakat atau internal, seperti pertambahan penduduk, konflik, dan penemuan baru, maupun dari luar, yaitu eksternal, seperti lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan lain. Selain itu dibahas pula berbagai bentuk perubahan, mulai dari evolusi yang lambat hingga revolusi yang cepat, serta perubahan yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Artikel ini juga membahas dampak perubahan sosial baik yang positif seperti kemajuan teknologi, pendidikan, dan industrialisasi, maupun yang negatif seperti disintegrasi sosial, penyimpangan perilaku, individualisme, dan kesenjangan sosial. Kesimpulannya, perubahan sosial adalah fenomena yang pasti terjadi dan bersifat dinamis, bisa membawa kemajuan maupun kemunduran tergantung kesiapan masyarakat dalam beradaptasi. Dari kedua artikel tersebut, menurut saya ada beberapa perbedaan dan kesamaan yang menarik. Artikel Takwin lebih progresif dan berorientasi ke depan, karena mencoba menjembatani perspektif mikro dan makro, serta sangat relevan dengan kondisi kontemporer pasca pandemi. Namun, karena berbentuk catatan editor, artikel ini masih bersifat konseptual dan belum menyajikan analisis empiris atau model yang siap diterapkan. Sementara itu, artikel Roswida lebih lengkap sebagai bahan pengantar konsep dasar kayak referensi teori klasik, tetapi cenderung normatif dan kurang memberikan analisis kritis atau aplikasi pada konteks Indonesia saat ini.
Secara keseluruhan, kedua artikel ini saling melengkapi. Takwin memberikan arah baru bagi penelitian psikologi sosial, sedangkan Roswitha menyediakan fondasi teori sosiologis yang kuat. Saya menyimpulkan bahwa untuk memahami perubahan sosial secara utuh diperlukan pendekatan lintas disiplin yang menggabungkan dimensi struktural makro dengan dimensi psikologis mikro. Dengan demikian, pemahaman kita menjadi lebih holistik dan aplikatif. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.